الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkannya kepada kita. Nikmat Allah panjangkan usia kita, alhamdulillah. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki Jumat ketiga di bulan Syawal ini. Begitu cepat waktu-waktu berlalu. Lalu kemudian umumnya kita dapati bahwa ada perbedaan cara kita menunaikan tugas ubudiyah. Ketika kita tunaikan tugas-tugas itu di bulan Ramadan, begitu amat terasa semangat dan kegesitan kita. Tetapi ketika hari-hari berlalu, kemudian kita kembali melandai dan kita kembali dalam keadaan normal sebagaimana kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Maka di hari-hari ini kita harus lebih ekstra mengontrol diri kita. Jangan sampai prestasi-prestasi yang telah kita capai itu lalu kemudian kita tinggalkan dan kemudian kita kembali bukan siapa-siapa, bukan apa-apa di hadapan Allah wal-'iyadu billah. Oleh karena itu maka hadirin rahimakumullah, ubudiyah kita sesungguhnya adalah cara kita menyayangi diri kita, menyayangi keluarga kita, dan menyayangi anak-anak kita. Sebagaimana kita serius menjalani kehidupan di dunia ini, mencarikan nafkah untuk mereka, kerja keras banting tulang, berangkat sebelum subuh terkadang, kembali ke rumah setelah anak-anak kembali tertidur, semua itu kita katakan demi mereka, demi sayang kita terhadap mereka. Hadirin rahimakumullah. Tidakkah kita sadari bahwa sesungguhnya upaya kita untuk terus memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas hidup kita di hadapan Allah pun juga sesungguhnya adalah cara kita menyayangi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari api neraka. Bukan hanya kita disuruh untuk menjaga diri, tetapi juga menjaga anggota keluarga kita dari api neraka. Waquduhan nar, waquduhan nas wal hijarah, 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah ingatkan betapa dahsyat siksa yang akan terjadi kelak di dalam Jahannam. Suluh api neraka itu adalah manusia dan batu. dijaga oleh malaikat-malaikat yang sangat keras dan sangat bengis.
Mereka tidak pernah menyalahi sedikit pun atas perintah Allah. Dan mereka selalu taat dan tunduk atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Karena itu maka hadirin rahimakumullah, menyayangi diri kita, menyayangi keluarga kita pun juga adalah bagian dari agenda di dalam hidup ini dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, yaitu ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah. Maka apapun yang kita keluarkan, apapun yang kita infakkan di jalan Allah, apapun yang kita lakukan dalam bentuk ketaatan kita menjalani titah-titah Allah, Allah tidak butuh. Yang seandainya seluruh manusia dan jin, mereka berkumpul di satu lapangan yang sama, dan mereka memiliki tingkat ketakwaan dan keimanan yang sebegitu rupa, apakah itu semua akan menambah kemuliaan Allah? Tidak. Begitu juga sebaliknya, seandainya seluruh manusia dan jin itu mereka memiliki tingkat kejahatan yang sama, kemaksiatan yang sama, apakah akan menurunkan kemuliaan Allah? Tidak. Allah tidak akan mulia karena sholat kita. Allah tidak berkurang kemuliaannya karena kemaksiatan kita. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan itu untuk siapa? Untuk diri kita. Karena itu wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa yang kamu infakkan dalam bentuk harta kekayaan yang Allah anugerahkan kepadamu, lalu sebagian darinya kamu keluarkan, itu untuk dirimu sendiri, bukan untuk Allah. Maka apa yang kita makan, sebentar lagi juga akan keluar. Apa yang kita pakai, juga secara perlahan akan menjadi lusuh, dan tidak lagi bisa kita pakai. Tetapi apa yang kita keluarkan di jalan Allah, itulah tabungan sesungguhnya untuk kehidupan kita. Apa yang kita konsumsi bermanfaat untuk diri kita insya Allah. Tetapi manfaatnya sesaat. Kita makan berapapun harga dari makanan yang kita konsumsi. Di siang hari kita makan, sore hari kita sudah lapar lagi. Sesaat kita dapatkan kemanfaatan itu. Seberapapun pakaian yang mewah yang kita kenakan, maka ia juga secara perlahan akan lusuh. Tetapi apa yang kita keluarkan di jalan Allah, maka manfaatnya bukan hanya sesaat, tetapi ia akan menjadi bekal untuk kehidupan yang tidak akan pernah ada ujungnya kelak di yaumil akhir. Karena itu maka hadirin rahimakumullah, kita harus peduli pada diri kita, keluarga dan anak-anak kita, bukan hanya dengan cara kita memberikan pemenuhan kebutuhan materi terhadapnya, tetapi juga bagaimana kita menyayangi mereka dengan cara yang sejati, dengan cara yang sesungguhnya, membuat diri kita menjadi orang-orang yang saleh di hadapan Allah, menjadi orang-orang yang dekat taqarrub kepada Allah. Maka dengan sendirinya ia adalah bagian dari cara kita menyayangi mereka. Hadirin rahimakumullah, Imam An-Nawawi mengatakan begini, Allah secara otomatis akan menjaga kesalehan anak karena kesalehan orang tuanya. Peribahasa kita mengatakan, buah itu jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Garam itu netes tidak ke atas, tetapi selalu ke bawah. Maka bagaimana sesungguhnya perilaku anak-anak dan keturunan kita, itu bergantung pada bagaimana kita wujudkan profil kehidupan kita ini. Inilah yang akan menjadi profil yang sesungguhnya pada diri keluarga kita, pada diri anak-anak kita. Maka ketika kita tunaikan ibadah-ibadah kita kepada Allah, kita konsisten di dalam menjalani itu semua,
sebagaimana telah kita konsisten kita jalankan itu pada bulan suci Ramadan, maka kemudian ia secara perlahan akan membentuk karakter-karakter yang asli, baik di dalam pasangan hidup kita maupun juga di dalam kehidupan anak-anak kita. Hadirin rahimakumullah, jangan jadikan kasus yang terjadi pada Nuh alaihissalam atau pada Nabiullah Lut alaihissalam sebagai argumen kita. Memang Allah telah jadikan Nuh alaihissalam sebagai utusannya, lalu kemudian anaknya tidak mengikuti jejaknya. Itu pengecualian. Allah jadikan Lut alaihissalam, tetapi kemudian istrinya menyimpang dari jalan Allah. Itu pengecualian. Tetapi umumnya, bagaimana kemudian karakter-karakter yang terjadi di dalam diri keluarga dan anak-anak kita adalah bergantung pada bagaimana karakter yang asli yang kita wujudkan di dalam diri kita. Karena itu maka ketika seorang anak muda ingin mencari pasangan hidup, maka tentukan karakter seperti apa yang akan ia dapatkan. Karena at-thayyibatu lit-thayyibin, perempuan yang baik akan didapatkan oleh laki-laki yang baik. Wat-thayyibuna lit-thayyibat, laki-laki yang baik Allah akan pasangkan dengan perempuan yang baik. Jadi ketika kita ingin menata hidup kita, yang wajib kemudian kita lakukan adalah menata diri kita sendiri. Ketika kita ingin agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang taat dan patuh kepada Allah, maka tetapkan diri kita seperti apa yang kita harapkan dari keluarga kita. Itulah yang kemudian kita tetapkan dalam diri kita itu. Kita upayakan itu semuanya. Hadirin rahimakumullah. Hudzaifah bin Al-Yaman, suatu malam ketika dia melakukan qiyamul lail, dia melihat anaknya tidur begitu pulas. Sayangnya Hudzaifah kepada anaknya setelah assalamualaikum, assalamualaikum, lalu kemudian dia bangkit kembali dan dia katakan, rokat-rokat ini untukmu nak. Dia kemudian tambah ibadahnya kepada Allah. Dia berharap mudah-mudahan dengan cara itulah kemudian Allah bimbing anaknya menjadi anak-anak yang pandai menunaikan ibadah sholatnya, menjadi orang-orang yang soleh, yang kemudian pandai menunaikan tugas-tugasnya, baik tugasnya kepada Allah maupun tugasnya kepada sesama manusia. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran menyebutkan kisah-kisah kepada kita. Satu di antara kisah itu adalah berkaitan dengan perjalanan Musa dengan Khidir. Kita semua familiar dengan kisah itu. Seorang nabi utusan Allah disuruh oleh Allah untuk berguru kepada seorang yang bernama Khidir. Para ulama berbeda pendapat, apakah Khidir seorang nabi yang diutus oleh Allah atau seorang rajulun soleh, seorang laki-laki yang soleh. Tetapi dalam perjalanan itu, salah satu di antara kasus yang disaksikan oleh Musa alaihissalam adalah ketika mereka berdua memasuki sebuah kampung. Karena perjalanan, maka mereka membutuhkan orang yang mau berkenan untuk menjamuknya. Maka Khidir kemudian meminta agar penduduk kampung itu menjamu mereka berdua, tetapi tidak satupun di antara mereka yang berkenan untuk menjamunya. Lalu kemudian didapati sebuah rumah yang sudah lapuk, yang sudah miring. Lalu kemudian Khidir ambil inisiatif untuk merenovasi rumah itu. Maka setelah rumah itu selesai direnovasi, Musa alaihissalam kemudian mengusulkan, pekerjaan yang telah kita lakukan itu layak kemudian kita meminta upah kepada penduduk kampung ini, agar mereka berkenan menjamu kita. Maka kemudian Khidir menceritakan bahwa ilmu yang dia dapatkan itu adalah ilmu yang langsung dia dapatkan dari Allah.
maka dia jelaskan, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma solihah. Rumah itu adalah rumah milik dua orang anak yatim yang tinggal di kota itu. Di bawahnya itu ada kanzun, perbendaharaan, ada harta kekayaan yang sangat besar. Milik siapa? Milik dari dua anak yatim itu. Maka Allah perintahkan kepada Khidir untuk merenovasi rumah itu, karena kalau rumah itu runtuh, maka perbendaharaan itu akan tersingkap lalu kemudian akan mereka diambil oleh masyarakat yang bukan haknya. Maka kemudian bangunan itu didirikan kembali agar tetap utuh harta kekayaan yang ada di bawah rumah itu. Dan itu milik siapa? Peninggalan siapa? Peninggalan leluhurnya. Wa kana abuhuma solihah. Sebab kedua orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Maka kesolehan dari orang tua yang telah terlebih dahulu meninggal dunia itu berpengaruh terhadap dunia dan harta kekayaan milik anaknya itu yang yatim. Karena itu kemudian Allah jaga dengan cara Allah perintahkan kepada Khidir untuk membangun kembali, untuk merenovasi rumah yang hampir runtuh itu. Hadirin rahimakumullah. Ini satu contoh dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan, atau dari beberapa ayat Al-Quran yang membicarakan tentang persoalan itu. Karena itu maka kesolehan kita sebagai orang tua itu akan membuat Allah berkenan untuk memberikan bimbingannya terhadap anak-anak kita, berkaitan dengan persoalan dunia maupun berkaitan dengan persoalan akhirat kita. Karena itu maka apa yang kita inginkan dari anak-anak kita harus kemudian kita wujudkan terlebih dahulu di dalam diri kita. Karena jika tidak itu yang kita lakukan, maka harapan kita boleh jadi akan menjadi harapan yang sia-sia. Boleh jadi Allah tidak mengabulkan harapan-harapan itu. Tetapi ketika kita wujudkan, maka kita akan menjadi qudwah, akan menjadi contoh. Orang tua yang ketika mendengar suara adzan langsung bergegas untuk melaksanakan bersiap-siap dan berangkat ke masjid. Anak akan melihatnya, lalu kemudian mengikuti jejaknya. Orang tua yang setiap waktu mendoakan untuk anak-anaknya, maka meskipun anak tidak mendengar doa-doa yang dia panjatkan itu, akan terasa pada diri anak-anak bahwa orang tuanya itu menyayangi dirinya. Lalu kemudian Allah wujudkan, kabulkan apa yang menjadi kehendak dari orang tua untuk anak-anaknya itu. Dan ini akan menjadi kedekatan hubungan emosional antara seorang ayah dengan anak-anaknya. Demikian pula urusan-urusan dunia kita. Jika kita fokus sayang kita pada anak-anak itu dari aspek materi, lalu kemudian kita abaikan persoalan akhirat kita, maka boleh jadi seberapapun banyaknya harta kekayaan yang kita tinggalkan untuk mereka, bukan menjadi penyebab bahwa mereka akan hidup benar, akan hidup akur bersama anggota keluarganya, saudara-saudaranya, tetapi boleh jadi itu menjadi sebab di mana mereka kemudian berpecah, lalu bermusuhan satu sama lain, wal'ayadubillah. Betapa banyak kasus yang kita saksikan, bahwa warisan yang besar itu bukan membuat mereka menjadi akur, tetapi membuat mereka tentu bermusuhan, dan ini yang tidak kita inginkan. Karena itu maka hadirin rahimakumullah, mari kita teruskan tradisi ibadah kita di bulan Ramadan ini.
menjadi satu habit, menjadi kebiasaan kita untuk kita lakukan di bulan ini dan bulan-bulan berikutnya sampai kita ketemu kembali di bulan suci Ramadan. Lalu kemudian mudah-mudahan upaya ini selain merupakan bagian dari cara kita menyayangi diri kita, tetapi ini juga adalah bagian dari cara kita menyayangi keluarga kita, menyayangi anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka tumbuh kembang di dalam ibadahnya kepada Allah. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang soleh, yang ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, mereka tidak lupa mendoakan kita ketika kita sudah ada di alam barzakh. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersama-sama memanjatkan doa-doa terbaik kita. Mudah-mudahan Allah berkenan mendengar dan mengistijabah harapan-harapan kita semuanya. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadiyal hajat. Allahumma gfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqiminas salati wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la fi ahadin minna shaqiyyan wa la mahruma. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.